record lokal. Sorry. Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat datang kawan-kawan Eastern Town Hall Indonesia dan Cardano Indonesia juga di hari Sabtu sore ini. Hari ini acaranya workshop dari Eastern Catalyst School dengan tema gimana caranya submit proposal di Catalyst Fund 9 Part 2. Jadi ini lanjutan dari workshop 2 minggu yang lalu. Nah, sambil menunggu moderator kita, Mbak Dewi Gurnarto, mungkin ada info-info atau update terbaru mungkin dari Bro Andi atau Bro Syarbel atau Bro Dani atau Bro Yan. Kalau dari saya mungkin jangan lupa itu minggu depan tanggal 23 yang mau jadi proposal assessor atau PA sudah mulai dibuka pendaftarannya. Jadi tinggal bikin account di ADScale, kemudian tanggal 23 akan muncul tuh checklist atau pertanyaan mau jadi proposal assessor atau tidak. Untuk workshopnya sendiri akan ada nanti di tanggal 2 Juni, 2 minggu dari sekarang. Itu ada workshop yang dibawakan oleh Bro Dani, Syarbel, sama Bro Andi. Gimana caranya jadi proposal assessor. Sorry, tanggal 2 Juli. Sorry. Ya. Oke. Mungkin Bro Syarbel bisa share screen atau Bro Dani yang mau share screen untuk slide-nya dulu. Ya, bisa aku aja. Sebentar. Jadi acara hari ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama akan dibawakan oleh Bro Dani mengenai lanjutan gimana cara bikin proposal di Catalyst. Kemudian nanti di sesi kedua kan saya bawakan tips and trick gimana caranya biar proposal ini bisa dapat voting yang oke dan bisa dapat di funding. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya serahkan kembali ke Bro Yan atau Bro Andis. Nah ini sudah datang moderator kita, mari kita tunggu. Mbak Dewi, ini juga Mas Handoko udah masuk. Jadi ternyata saya yang salah kasih link ke event tanggal 25. Jadi bukan yang tanggal sekarang. Oke. Oke, saya serahkan ke Bro Yan dulu ya. Terima kasih. Oke, selamat datang teman-teman semua. Seperti kayak Mas Andreas mention, kali ini tuh ada presentasi dari Eastern Catalyst School. Dan seperti Mas Andreas juga mention, itu ada topiknya adalah lanjutan dari minggu kemarin. Selebihnya saya serahkan tempat dan ruangan ke Mbak Dewi selaku moderator kita yang super heboh, super ramah dan selalu ditunggu. Dan mohon maaf Mbak Dewi, saya salah kasih link. Ya, tapi semoga itu nggak mengganggu spirit dan kelancaran acara hari ini. Kepada teman-teman, selamat belajar. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang maksimal dan semoga proposal kalian semua dapat mendapatkan funding. Silakan Mbak Dewi. Amin. Alright, terima kasih Pak Yan. Nggak apa-apa, namanya juga manusia masih makan nasi ya. Oke, selamat sore untuk teman-teman yang sudah hadir di Zoom pada sore hari ini ya. Di hari Sabtu 18 Juni 2022. Senang sekali Dewi Gunarto yang kembali diberi kepercayaan oleh teman-teman Cardano Indonesia untuk membuka acara ya. Nanti kalau yang yang sudah bahasan sulit-sulit nanti ada Mas Andreas, ada Pak Yan, ada Mas Andi juga ya. Mas Syarbel, Mas Dani juga tentunya siap untuk menjawab pertanyaan Anda semua teman-teman. Dan tentunya di sesi Ask Me Anything hari ini ada kupas tuntas cara membuat proposal bagian kedua serta cara promosinya. Narasumbernya ini luar biasa sekali. Terima kasih sudah mau hadir dan berbagi. Ada Mas Andreas dan juga Mas Syarbel dari Cardano Foundation Ambassador, Eastern Catalyst School Educator, dan Community Advisor Project Catalyst. Selamat sore Mas Andreas, Mas Syarbel. Hari ini Mas Dani ya? Oh, Mas Dani Mas ya? Dani, ya. Oke. Kemudian juga tentunya ada Mas Dani dan Mas Andi, benar Mas Andreas? Ya, betul. Ya, dari Eastern Catalyst School Educator, Eastern Catalyst School Guest Educator, dan IT and Blockchain Educator. Waduh, kalau orang awam mungkin kalau ngelihat title-nya yang panjang seperti ini agak-agak bingung juga ya. Tapi kebingungannya tentunya akan teratasi dan langsung bisa dijawab oleh para narasumber yang hadir di sore kali ini. Oh ya, satu hal yang menarik di sore kali ini juga buat Anda yang tertarik untuk bertanya, yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang Cardano Indonesia, kemudian tentang kegiatan
di Cardano Indonesia, Anda bisa menyiapkan pertanyaan Anda, nanti kemudian dituliskan di kolom chat, karena untuk 5 pertanyaan terbaik ada apresiasi masing-masing sebesar 200.000 dalam bentuk ADA coin. Tapi tetap yang namanya dapat hadiah nggak gampang. Selain juga pertanyaan terbaik, tetap harus punya wallet address Cardano. Jadi kalau yang di sesi sebelumnya, mungkin pertanyaannya bisa langsung dituliskan di kolom chat. Tapi kali ini Dewi minta satu hal yang lain. Selain pertanyaannya, sebutkan nama, kemudian pertanyaannya apa, sekaligus tuliskan wallet address Cardano-nya. Biar langsung cepet aja, langsung bisa ditransfer sama teman-teman Cardano Indonesia ya. Oke, tanpa berpanjang kata, langsung aja. Ini langsung Dewi kasih sesi ini kejagoannya. Langsung ke Mas Andreas mungkin ya. Oke, jadi untuk terima kasih Oke. Mbak Dewi untuk Oke. introduction-nya. Jadi untuk sesinya, seperti yang saya tadi bilang sebelumnya, akan dibagi menjadi 2 sesi hari ini. Lanjutan workshop bagaimana cara membuat proposal di Catalyst part 2. Untuk sesi pertama akan dilanjutkan oleh Bro Dani. Nanti saya akan di sesi kedua memberikan tips and trick gimana sih biar proposalnya tuh dapat voting lebih banyak dan ke funding. Kurang lebih begitu. Silakan Bro Dani, dimulai saja sesi pertama. Thank you. Oke, thank you Bro Andreas. Oke, saya akan membuka untuk sesi pertama, yaitu akan melanjutkan part 2 cara submit proposal. Jadi untuk sekilas yang kemarin, untuk yang part 1, ya, sekarang kita timeline-nya berada di refine proposal. Yang timeline-nya itu dari tanggal 16 sampai tanggal 23 Juni. Jadi di sini untuk memperbaiki proposal yang belum selesai. Ini kemarin ada Fund 9 Challenges-nya. Workshop sekarang kita tentang proposer. Dan seperti biasa nanti untuk proposal disubmit-nya melalui IdeaScale platform. Oke, seperti yang tadi kemarin kita sudah melalui tahap insight sharing sama pendaftaran proposal yang udah di-cover di workshop part 1. Kemudian yang workshop sekarang, workshop ketiga oleh Eastern Catalyst School itu tentang perbaikan proposalnya atau melengkapi proposalnya ya. Oke, yang sudah dibahas di part pertama oleh Mas Andi dan kemarin Bro Syarbel itu ada problem statement, solution statement, dan kemarin detailsnya baru impact ya. Sedangkan di details itu masih ada 3 lagi, yaitu feasibility dan auditability. Ya, sekarang kita langsung saja ke bagian feasibility. Oke, di sini kita ada roadmap. Jadi di feasibility itu bagaimana sebuah proposal itu layak atau tidak untuk dijalankan gitu. Nah, di feasibility ini ada 3 poin penting. Ada roadmap di dalam proposal. Itu nanti tujuannya komunitas bisa ikut mengetahui apa saja yang akan dikerjakan oleh proposer dan tim ketika sudah mendapatkan funding. Jadi nanti ada roadmap-nya jelas, bagaimana, dan sebagainya. Kemudian bagian yang kedua ada anggota tim yang mumpuni. Di sini proposal itu harus mencantumkan tim siapa saja yang mengerjakan proposal itu. Agar kemudian komunitas dapat menilai seberapa mampu tim yang akan menjalankan proyek yang sedang diajukan ini. Kemudian poin ketiga yang terakhir yaitu budgetnya yang transparan. Transparansi dalam hal budget juga penting bagi komunitas. Nanti akan diberikan contohnya bagaimana proposal yang baik di bagian budget, ada roadmap-nya dan ada timnya. Kemudian yang di bagian auditability, itu di sini penjelasannya apakah yang ditulis dan progres yang dikerjakan berjalan selaras dan dapat dicek atau enggak secara publik oleh komunitas. Jadi auditability di sini itu gimana caranya proposal itu bisa diaudit. Bagaimana proposal itu keterbukaannya seperti apa. Kemudian ada goals-nya juga supaya kelihatan proposal ini berhasil atau enggak, itu kalau ada parameter apa saja. Jadi yang pertama ini memiliki sukses matrix atau KPI. Jadi di sini komunitas ikut mengetahui apa saja yang akan dikerjakan oleh proposer dan tim ketika sudah mendapatkan funding.
Kemudian bagian yang kedua, ada progres yang dapat dilihat secara publik. Yaitu hasil yang dikerjakan tercatat dengan detail setiap progresnya. Jadi di proposal silakan lebih baik mencantumkan ada link website, GitHub, atau Google Spreadsheet, dan lain sebagainya. Kemudian bagian ketiga yang terakhir, ada link referensi, yaitu tambahan link referensi mengenai project yang diajukan. Kemudian di proposal itu ada hal penting seperti feedback. Jadi di idea scale, di bagian kolom bawah, itu pasti bakalan ada yang memberikan feedback ke proposal itu. Dan kita harus lebih baik sebagai proposer bisa menerima feedback dan menerima masukan. Contoh proposal di Fund 8 kemarin adalah Eastern Catalyst School. Kita pindah ke idea scale untuk Eastern Catalyst School. Baik, kemarin bagian impact sudah. Sekarang untuk bagian feasibility. Jadi ini untuk di Fund 8 kemarin ya. Itu bagiannya masih seperti ini. Masih dibagi tiga bagian general, impact, feasibility, dan auditability. Di bagian feasibility tadi yang kita tahu ada bagian untuk roadmap. Roadmap-nya, proyeknya itu akan dijalankan seperti apa sih? Nah, di sini contohnya itu ada week pertama akan menjalankan insight sharing, week kedua proposing catalyst, week 3, dan seterusnya. Nah, itu di situ kelihatan roadmap-nya seperti apa. Kemudian yang kedua tadi, ada bagian tentang tim. Timnya itu siapa saja yang akan ikut mengerjakan proyek tersebut, dan background-nya seperti apa. Jadi di sini dicantumkan juga nama-nama orangnya yang akan mengerjakan proyek ini. Seperti ada Mas Andi di sini, ada Lin dari Vietnam, dan sebagainya. Ada Yuta dari Jepang. Ya, itu untuk yang tim. Untuk yang informasi tim, lebih baik juga jika dicantumkan link seperti LinkedIn atau GitHub, supaya kelihatan experience lalunya mereka. Kemudian kemarin tadi yang terakhir di bagian feasibility adalah budget. Budgetnya di sini yang baik adalah budget yang dijelaskan secara detail. Jadi seperti ini, misalnya ada workshop, itu budgetnya berapa, di breakdown lagi, seperti di sini, 18 session atau workshop per fund, lalu ada budgetnya details, one-on-one session ada juga, untuk budget material ada, marketing, dan sebagainya. Jadi feasibility yang baik di bagian budget, itu yang seperti ini. Jadi bukan yang hanya memberikan nilai budgetnya berapa, tapi isinya kurang lengkap gitu. Jadi lebih baik sebaiknya seperti ini. Kemudian lanjut ke bagian auditability. Yang tadi kita lihat itu adalah gimana komunitas bisa memantau progres proyek itu. Yang pertama ini ada Gitbook. Jadi Eastern ini membuat Gitbook yang isinya materi-materi, nanti bisa dilihat di Gitbooknya sendiri. Ada landing page-nya juga. Terus habis itu tadi juga ada KPI-nya. KPI-nya itu seperti goals-nya setiap waktu itu gimana. Misalnya 3 bulan setelah di-funded akan ada apa, learning content created, terus ada host 18 goal session atau workshop dalam 3 bahasa. Kemudian di timeline 6 bulan sudah menjalankan berapa, dan sebagainya. Lalu dijelaskan lagi seperti apa. Dan kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman di sini yang ngajuin proposal di Fund 9, kurang lebih auditability bisa dibuat seperti ini, di contoh seperti ini. Lalu yang terakhir ada referensinya, ada linknya. Oke. Kemudian lanjut, mungkin lanjut dulu PPT dulu aja. Di sini ada penjelasan flag assessment dari
PAs. Jadi kalau yang ini, misalnya kita ada, kita sebagai proposer, itu udah menerima asesmen dari proposal asesor, tapi kita masih sebagai proposer ya. Sebagai proposer kita menganggap asesmen itu kayak masih kurang tepat gitu. Nah, proposer itu bisa ngasih flag seperti ini. Ada tanda X-nya ini. Contohnya, Oke. Ya, ini contoh filenya itu. Ini ada tanda X-nya di sini. Nah, misalnya di asesmen baris ke-11 ini ya, itu proposer untuk proposal ini, itu dia nggak setuju. Bisa nanti proposer bakalan dikasih seperti file docs oleh Project Catalyst. Nanti mereka bisa XX ini, asesmen yang mereka rasa kurang tepat. Terus nanti bisa dikasih penjelasan. Nah, di sini contohnya alignment. Sini. Wah, banyak banget. Jadi dia bisa ngasih argumen kenapa asesmen ini kurang tepat gitu. Nah, terus nanti setelah ini asesmennya bakalan dicek oleh veteran PA, veteran proposal assessor, supaya dinilai flag-nya dari proposer ini benar atau enggak. Terus kalau VPA-nya setuju, dia akan voting untuk filter out assessment satu ini. Contohnya seperti ini. Jadinya hasilnya filter out ya. Kalau misalnya ini udah di mark sama udah di mark sama proposer yang baris 11 ini. Tapi VCA menganggap itu tidak apa-apa, jadi masih good dapatnya. Ada juga yang di sini udah di mark, terus VCA setuju, jadinya di filter out. Ini juga di filter out. Jadi buat teman-teman proposer, jangan khawatir kalau misalnya ada assessment yang kurang tepat, nggak jujur atau sebagainya. Itu kalian sebagai proposer bisa mengajukan dispute seperti ini. Nanti bakalan dinilai oleh veteran PA. Oke. Udah nih, mungkin bisa dijelaskan apa sih efeknya kalau kita ngasih marking, kenapa kita harus ngedispute? Itu impact-nya apa ke nilai kita? Mungkin bisa dijelaskan buat teman-teman yang masih baru di sini. Oke, siap. Jadi seperti yang kita tahu, untuk assessment, itu kan ada nilai bintang-bintangnya ini ya sendiri ya. Untuk feasibility, untuk impact, dikasih bintangnya 4 dari 5. Untuk feasibility dari 3, dikasih 3 dari 5, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kalian ada yang nilai kecil kayak gini, terus kalian nganggep, wah, ini asesmennya kurang tepat nih, gitu. Kalau misalnya asesmennya lolos dapat excellent atau good, itu bakalan mempengaruhi nilai proposal kalian di hasil akhir. Jadi yang ini tadi nilainya mungkin sebelumnya kan dapatnya 4, 3, 2. Coba kalau ini nggak filter out, nilai ini bakalan masuk ke hasil akhir gitu. Jadi nilai proposal rating proposal kalian di akhir bakalan berkurang. Jadi usahakan nanti kalau misalnya ada yang kurang tepat, kalian gunakan kesempatan untuk flagging proposal oleh asesor ini digunakan sebaiknya. Nanti ada proposal scores. Atau hasil akhir yang mana ya? Oh ini ya, rating given. Ya ini. Nanti kelihatan di sini. Hasil akhirnya. Ratingnya berapa dan sebagainya. Jadi kalau misalnya tadi ada ratingnya kecil-kecil terus lolos gitu, ya hasilnya bisa aja sampai seperti ini gitu. Oke. Bisa lanjut lagi. Sebentar. Oke. Apalagi ya tadi ya? Ini udah sih? Udah QA ya? Nggak apa-apa. Kita mendingan jawabin pertanyaan teman-teman, karena di sini banyak proposer juga yang baru, jadi kita lebih banyak Q&A, jadi kita tahu keraguan mereka apa, mereka anxious di mana, mereka punya pertanyaan apa, gitu aja sih. Kalau nggak ada tambahan dari Bro Dani, silakan. Oke.
Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu. Ini Oh, udah banyak nih Mas Dani. oke. Silakan, Mbak Dewi, dipilih dari atas sampai ke bawah, kita bahas satu-satu. Oke, siap. Kita bahas, kita ambil yang pertama dulu ya. Cuman sekarang Dewi mau satu yang berbeda. Biar kita tahu nih, teman-teman tertarik apa, seantusias apa, benar-benar ngikutin sesi di hari ini. Yang pertama ada Mas Ivan Pangestu. Ini juga udah lengkap ya. Wallet Cardano-nya juga udah dikasih alamatnya, nomor teleponnya, alamat emailnya juga. Mas Ivan Pangestu, apakah masih ada di room ini? Kalau ada boleh dong ini videonya. Ya, ini dia. Videonya ditampilkan dulu dong. Sekalian kenalan juga biar nanti siapa tahu kalau ketemu. Nah, ini dia Mas. Siap. Oh, lagi jalan-jalan. Halo, lagi ya, di Mas? luar, sorry. Lagi di luar. Pakai chat ya. Oke, hari Sabtu kayaknya memang cocok banget. Halo, Mas Family Ivan. time. Boleh langsung Halo. pertanyaannya sampaikan ke Mas Dani aja, biar mantep. Monggo, Mas Ivan. Nggak apa-apa, kita bacain aja chatnya Mbak Dewi biar nggak ya. lama. Iya. Oke, ini pertanyaan dari Mas Ivan. Jarak dari proposal di funding ke pelaksanaan acara idealnya berapa lama sih Mas Dani? Dari pengumuman funded ke dana turun biasanya jaraknya berapa lama? Mohon dijawab Mas Dani. Oke, mungkin bisa Mas Bro Andres yang bisa jawab soalnya udah pernah di Fund 7. Oke, baik. Jadi pertanyaannya berapa lama ya dapat fundingnya? Jadi kita kan satu fund itu lamanya 3 bulan. Oke. Nah, dia setelah voting, terus kepilih, mungkin bisa ditunjukin hasil PDF yang Fund 8 kemarin yang kepilih siapa aja. Nanti setelah kepilih, kalian sebagai yang lead-nya, lead proposernya akan dikirimin email untuk ngisi Google Forms, wallet kalian, segala macam. Nah, setelah kalian dapat itu, ntar akan dikirimin email lagi untuk ikut namanya onboarding untuk Catalyst Coordinator. Catalyst Coordinator adalah si lead-nya ini yang akan meeting terus dengan IOG setiap bulannya, terus ngasih laporan bulanan progresnya seperti apa. Nah, biasanya dapat budgetnya adalah, misalkan ini mulainya kapan sih? Juni ya? Juni, Juli, Agustus. Berarti kita kelar Fund 9 di akhir Agustus. Dapat fundingnya ini nanti di minggu kedua bulan berikutnya, berarti September. Jadi harusnya dapat di minggu kedua bulan September. Tapi kalian sebenarnya udah bisa mulai aja di awal September, mulai dulu proyeknya. Kecuali kalian emang butuh dananya, ya tunggu aja di minggu kedua ini. Gitu. Jadi di akhir setelah voting, fase voting, akan dikirimin PDF seperti ini, yang si Bro Dani tunjukin sekarang di share, di link, di share screen. Ntar bisa turun lagi, pilih aja salah satu kategori yang ada, kategori apapun. Ntar di situ kan kelihatan yang kayak minggu kemarin kita jelasin juga, yang mana yang ke-funded dari atas ke bawah. Seperti itu. Ntar saya akan jelasin di tips and tricks juga sih. Gimana cara voting yang kepilih dan tidaknya. Semoga menjawab. Jadi nanti di minggu kedua setelah jadi di September minggu kedua untuk yang Fund 9 ini. Semoga menjawab. Oke, silakan Mbak Dewi pertanyaan berikutnya. Jawaban lebih lanjutnya ditungguin di sesi kedua, nanti Mas Andreas akan kembali menjelaskan ya. Kemudian ini masih dari Mas Ivan lagi. Ini terkait feasibility yang tadi dijelaskan oleh Mas Dani. Untuk tim Mas, apakah harus lebih baik orang yang dikenal? Atau sebetulnya nggak masalah juga kalau orangnya dari luar? Gitu Mas Dani. Muted, bro. Masih mute Mas Dani. Oke, siap. Oke, jadi untuk timnya tidak masalah kalau bukan orang yang dikenal juga. Bisa reach out ke komunitas, mungkin orang luar yang punya pengalamannya yang pengalamannya sudah ada gitu. Jadi misalnya untuk blockchain developer gitu, bisa cari. Untuk orang yang sudah bisa Plutus gitu, dicari. Dan lain halnya. Jadi yang penting experience-nya sih. Oke. Nah, ini kalau ngerekrut teman-teman yang udah ada di komunitas Cardano ini seperti apa sih Mas Dani? Apakah buka lowongan atau chat aja secara pribadi Mas Dani? Kemarin ada sih file dokumennya yang isinya tentang orang-orangnya siapa aja, tapi itu sudah lama. Kalau sekarang itu lebih ke reach out orang-orang itu sendiri di grup Telegram Cardano Indonesia atau Eastern Town Hall atau grup Telegram Global Project Catalyst. Itu juga.
Oke, jadi bisa ya. Ada tambahan dari saya juga. Jadi misalkan silakan Mas Andre. kalau untuk misalkan kayak video editor segala macam, saya biasanya pakai freelancer juga, bisa ke Fiverr atau ke fastwork.id atau untuk desainer, untuk flyer seperti itu juga bisa. Jadi nggak harus kayak orang dari komunitas kita, tapi mungkin saudara, kenalan, siapa aja bisa join. Jadi kalian bikin tasnya, budgetnya kan udah jelas berapa, kalau dia udah ngerjain, kalian bayar. Seperti itu sih. Jadi nggak harus terpaku ke komunitas, tapi ya silakan Bro Andi, ada tambahan. Ya, mungkin jadi gini, yang mau ditunjukkan di situ, kalau boleh tadi di slide-nya Bro Dani, itu adalah untuk tim itu adalah kita lihat masuk ke bagian visibility. Visibility itu artinya bisa nggak, layak nggak kan, seperti itu. Artinya orang-orang nanti menilai dari situ, ya kan. Jadi biasanya tim yang di sini itu adalah tim-tim intinya saja. Istilahnya ya kalau bisa dibilang kepala-kepalanya ya. Bahwa mungkin yang untuk bagian teknisnya satu orang, untuk bagian marketingnya satu orang, untuk bagian misalnya edukasinya satu orang, itu saja cukup. Bahwa nanti seperti tadi Bro Andreas bilang, bahwa nanti akan bisa kita ngerekrut misalnya developer, kita ngerekrut video editor, kita ngerekrut ini, itu mungkin tidak perlu disebutkan di awal. Ya. Terus dari orang-orang itu sebenarnya nggak masalah, mau dari mana saja, mau dari orang-orang di komunitas kita, atau mungkin di idea scale, atau di luar lah yang tidak di dunia blockchain pun tidak apa-apa. Yang penting adalah di sini adalah kalau bisa dilihat di situ adalah ada nama, ada handle-nya, ada sedikit pengalamannya ya tentang siapa sih orang ini ya. Supaya apa? Supaya nanti dicocokkan sama Pak proposal assessor itu cocok nggak sih kira-kira, kita mau ngadakan school tapi kok yang di dalam di dalam misalnya di sini ya ada nomor 1 itu si Andi itu adalah edukator, yang nomor 2 itu juga academic staff ya kan. Jadi itu lebih mengangkat si proposalnya lah, bahwa bagus nih timnya, cocok nih gitu loh. Daripada kalau misalnya kita ambil misalnya tentang ini Instant Catalyst School, tiba-tiba yang kita masukkan adalah orang-orang misalnya orang-orang hukum, orang-orang marketing kan, jadi ada mismatch ya, bukannya lebih rendah atau apapun itu, bukan mengecilkan, tapi istilahnya ya matching aja lah. Kalau kita mau bikin project development, maka kita masukkan orang-orang developer yang hebat di sini. Ya. Supaya apa? Supaya untuk ngangkat aja. Ya. Jadi apakah mau diambil dari mana aja, bebas saja. Kalau mau nanti ketika biasanya juga ada yang istilahnya di sini nanti di komen-komen itu ada yang tertarik, saya ikutan dong, join dong, saya kayak gitu. Atau yang tadi seperti lagi bilang sama Bro Andreas adalah ketika yang inti-intinya ini baru nanti di luar itu, ya misalnya butuh developer atau apa, ada juga yang buka lowongan setelah si project itu funded. Biasanya seperti itu. Biasanya muncul banyak itu di Discord atau di Telegram atau di mana. Begitu mungkin tambahan dari saya, Bro Andreas. Oke, jadi ini mungkin kalau Dewi garis bawahi, kalau memilih tim itu adalah 1, orang-orang yang terpercaya, kemudian 2, orang-orang yang kita udah tahu kinerjanya ya, Mas Andi, Mas Andreas. Kemudian yang ketiga yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Andi juga, kita harus pilih orang-orang yang sesuai kapabilitasnya, gitu ya. Betul. Dan satu lagi adalah yang disebutkan di situ adalah tim-tim intinya saja, nggak usah misalnya nanti ada 10 orang, nggak perlu disebutkan semua, itu nggak perlu. Gitu. Iya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Dani kan ada timnya itu ada core team, ada konsultan timnya gitu ya. Ya, seperti itu. Baik. Semoga menjawab pertanyaan ya Mas Ivan. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Mas Nur Wahyogi. Tapi tadi sepertinya sudah sedikit dijelaskan sama Mas Andreas. Batas waktu roadmap sampai berapa bulan atau minggu? Keberapa? Atau sampai dibukanya fund 10? Itu tadi Mas Andreas. Batas waktu roadmap. Roadmap-nya sih itu tergantung berapa lama proyeknya. Jadi nggak harus 3 bulan kelar ya. Kalau saya waktu itu di Fund 7, saya masukin 2 proposal. 1 itu yang workshop, itu lama roadmap-nya setahun, karena saya bikin sebulan 2 kali selama 12 bulan. Jadi ya lanjut terus selama setahun. Jadi bikin roadmap-nya sampai setahun ke depan. Kayak gitu. Berarti boleh 1 tahun itu boleh ya? Enggak. Boleh, 2 tahun juga boleh. Jadi tergantung berapa proyeknya. Saya udah cek proposalnya Bro Ivan, saya udah revisi juga. Ntar saya tunjukin di Tips and Tricks. Dia proyeknya hanya 3 bulan. Ya berarti cuma 3 bulan aja roadmap-nya. Bulan pertama seperti apa, bulan kedua seperti apa, bulan ketiga seperti apa. Ada juga proyek saya yang di ID,
itu targetnya sebelum Cardano Submit Jakarta 2023, jadi ya sampai pertengahan tahun depan, kurang lebih seperti itu. Saya harus coba di testnet sampai mainnet juga. Jadi roadmap itu tergantung berapa lama kita mau mengerjakan. Nah, untuk pembagian dananya, ntar saya juga jelaskan bahwa, atau yang sudah saya jelaskan juga di 2 minggu sebelumnya, dana akan dibagi sesuai dengan berapa lama kita mengerjakannya. Misalkan setahun ya udah, dana saya minta misalkan $12.000 dibagi 12, jadi per bulan saya dapat 1.000, seperti itu. Oke, semoga menjawab. Oke. Ntar saya lanjutin lagi Ya, di tips Mas. centric aja. Iya, benar. Siap. Mas Nur Wahyogi sudah sedikit tercerahkan ya, berarti ya? Oke. Oke, berikutnya ini masih ada yang ngejar pertanyaan. Kalau udah submit dan dapat flag Mas, apakah masih mungkin terpilih? Atau sudah pasti tertolak? Itu dia. Biasanya kalau udah dapat flag, aduh ini kayaknya gimana ini nasibnya? Tolong dijelaskan, Mas Dani atau Mas Oke. Andreas mungkin? Mas Dani aja. Iya. Oke, Mas Dani. Oke, jadi seperti tadi yang udah dijelasin di sini, kita walaupun sudah udah di flag, kita nggak pasti langsung di filter out. Jadi contohnya seperti ini, yang di nomor 11 ini ya. Jadi di sini sama proposernya itu dikasih flag dan dikasih penjelasannya juga seperti ini. Kalau ini tuh kurang tepat asesmennya. Soalnya kelihatan ya, ini, mungkin proposernya nggak enak kurang enak kok. Asesornya ngasih nilainya 3, ini juga 3 gitu. Terus di flag. Hasil akhirnya nggak pasti filter out. Hasil akhirnya yang menentukan itu bukan proposer, tapi veteran proposal assessor, VPA. Jadi hasil akhirnya tuh nggak pasti langsung filter out. Jadi harus dinilai dulu sama veteran proposal asesornya. Oke, semoga menjawab. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya Mas ya, karena di sini juga ada feedbacknya. Nah itu bisa diperhatikan, nanti masih bisa dilakukan perbaikan-perbaikan gitu. Nggak perlu takut. Yang penting kita udah susun roadmap-nya secara baik dan benar, kemudian timnya juga mendukung. Oke, Mas Andreas, monggo. Mungkin kebalik ya di sini. Ini yang sorry. ngasih feedback itu bukan asesornya, tapi iya. kita sebagai proposer kita ngasih feedback terhadap si PA. PA misalkan ada 10 PA nih, ngasih penilaian ke proposal kita. Ada yang ngasih nilai 5, ngasih nilai 4, 3, 2, 1 paling jelek. Nah, kita kan nanti nilai proposalnya itu berdasarkan average dari 10 review, 10 assessment dari PA. Nah, kita bisa aja nih, kita bilang, oh ini assessment-nya nggak benar, nilainya cuma ngejatuhin average saya, dan emang nggak benar gitu loh. Saya bisa ngasih counter argumen. Nah, itu saya bisa marking. Saya kasih X untuk si PA ini, assessment-nya terhadap proposal saya. Terus saya bilang, saya udah jelasin bahwa roadmap saya udah jelas gini-gini. Dia bilang, roadmap saya nggak jelas. Kemudian misalkan dia bilang, saya budgetnya terlalu kecil atau budget saya terlalu besar. Saya bisa jelaskan kenapa saya butuh budget seperti itu. Nah, saya kasih di yang nge-flagging itu kita sebagai proposer ke assessment-nya PA. Jadi kita mau remove itu assessment-nya PA biar average nilai kita naik. Kurang lebih seperti itu. Thank you. Oke, baik. Ini mungkin boleh saya tambahin sedikit ya, Mbak Dewi ya. Monggo, Mas Ya, Andi. jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Bro Andreas tadi adalah sebenarnya yang di sini urut-urutannya itu kan ada 3 pihak ya. Pertama adalah proposer, yang kedua adalah proposal assessor PA, baru nanti ada veteran proposal assessor. Tapi timeline-nya adalah pertama ada proposal dibuat, disubmit final ya, sudah. Habis itu nanti akan dinilai sama PA. Setelah dinilai sama PA, nanti si proposer balik lagi ke proposer dulu, apakah setuju atau enggak. Kalau enggak setuju, ya karena alasan yang tadi yang disebutkan sama Bro Andreas, itu nanti bisa keberatan, bisa mengajukan keberatan. Nah itu flaggingnya di situ. Makanya yang melakukan flagging itu adalah si proposer. Nah, jadi setelah itu barulah dilihat sama si VPA. Apakah VPA melihat itu beneran memang nggak bagus atau tidak ya. Nah itulah ya. Jadi urutannya adalah dari proposer ke PA, PA ke proposer balik lagi ya supaya banding ya, baru nanti ke VPA. Mungkin itu yang saya cuma mau highlight. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Mas Andi. Ini ada
yang nanya lagi nih, Mas Nur Wahyogi masih tetap nyecer lagi ya. Apakah setelah di assessment PA dan kita koreksi proposal masih bisa direvisi atau tidak? Ini dia. Proposal udah nggak bisa direvisi setelah finalisasi. Jadi Oh, apapun yang terjadi, yang proposer bisa lakukan adalah nge-flagging tadi asesmennya CPA. Udah itu aja. Betul. Ya. Oke, Jadi ya Mas sebisa Denny ada mungkin yang mau sebelum ditambahkan? finalisasi minta review aja ke kita, tenang aja. Kayak tadi si Bro Ivan kemarin minta review ke saya bantu review. Teman-teman di sini juga ada Bro Yan yang udah jago, ada Bro Andi yang udah submit proposal juga, dan ada Bro Dani dan Sherbel. Silahkan tanya aja ke siapapun di grup, itu udah banyak yang ahli juga, jadi kita bisa bantu. Sama ada teman-teman PA, kebetulan kan di sini banyak PA dari Indonesia. Mereka yang akan nge-review, cukup nge-review juga proposal kalian, ntar. Makanya kalian Betul. minta dulu nih, sebelum kalian dicecer, kalian minta dulu, kalian revisi, ntar PA-nya bisa ngasih nilai yang bagus, kalau kalian memang bagus, kayak gitu. Oke, silakan lanjut Mbak Dewi. Ya. Ya, ini Dewi jadi penasaran, Mas Nur Wahyogi ini kayaknya udah pernah mengajukan funding mungkin ya, kalau pertanyaannya seperti ini. Mas Nur Wahyogi sudah pernah mengajukan funding kah? Belum mau ngajuin kemarin. Mau. Udah sama Bro Andreas kemarin Ya. udah sempet chat-chatan di Telegram gitu sih. Ya, ntar kita adakan sesi one-on-one ya. Iya. Tapi boleh nggak sih kalau ditanya Mas Nur Wahyogi sebenarnya mau funding apa, Mas? Boleh dikasih bocoran nggak sih, Mas Andreas? Agak idealis juga sih. Boleh aja, nggak apa-apa. Rahasia dulu. Apa tuh, Mas? Oh, rahasia. Oke, nggak apa-apa. Rahasia dulu. Rahasia dulu. Sama Bu Andreas aja dulu. Oke, thank you. Oke, Mas Dani ada yang mau ditambahkan ini? Yan, Udah silakan. Udah tadi, ya. Mas Yan. Oke, kembali ke Mas Yan kalau gitu. Jangan lupa kalau bisa kasih gula teh ke PA gitu. Enggak. Bercanda guys, bercanda. Oke. Kayaknya kalau gula teh nggak cukup Pak Yan, mungkin kita dikirimin Edacoin juga sekalian buat beli gula teh. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah join di Zoom ya di hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022. Ini menarik sekali karena banyak info-info dan juga pengetahuan yang bagus, yang baru. Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung dengan Cardano Indonesia, kemudian juga masih maju mundur mau funding kayak Mas Nur Wahyogi, ternyata proyeknya masih rahasia dulu, tapi tadi kayaknya di kolom chat ada sedikit bocoran ya. Udah ada yang terlanjur nulisin. Oke, terima kasih untuk sesi pertama, dan Dewi juga tentunya masih nungguin pertanyaan dari teman-teman sekalian nanti di kolom chat. Jangan lupa untuk kolom chatnya tuliskan nama, sekaligus juga tuliskan juga address walletnya ya, karena nanti biar langsung aja, nggak usah kelamaan, langsung ditransfer aja sama Pak Yan. Pak Yan udah tunjukin jempol, berarti langsung ketuk gitu. Tadi udah ada 2 pertanyaan dari Mas Ivan dan Mas Nur Wahyogi. Terima kasih sudah bergabung di Ask Me Anything, kupas tuntas cara membuat proposal bagian kedua serta cara promosinya. Oh ya, Dewi, ada satu hal yang baru ternyata dari teman-teman Cardano Indonesia. Kalau dulu ini namanya community advisor ya, sekarang agak-agak beda. Sekarang namanya adalah PA, project assessor. Benar nggak sih Pak Yan? Benar ya? Oke. Proposal assessor. Proposal assessor. Yes. Oke, baik. Dan jangan lupa untuk 5 orang penanya yang sudah gabung, kemudian juga menyertakan alamat walletnya, ada mendapatkan Edacoin sebesar 200.000, nanti langsung akan ditransfer ke walletnya masing-masing. Oke, sesi pertama sudah dibuka tadi oleh Mas Dani. Nah, ini sesi kedua ada Mas Andreas yang kayaknya juga udah siap-siap. Beliau adalah Eastern Catalyst School Educator, Eastern Catalyst School Guest Educator, dan IT and Blockchain Educator. Mas Andreas, ini udah banyak yang nungguin. Kayaknya posenya juga udah mulai tambah serius lagi. Tadi masih bisa ketawa-ketawa. Sekarang udah mulai agak berkerut keningnya. Enggak, ini kita santai aja di sini. Mas Andreas. Oke, terima kasih Mbak Dewi untuk intronya. Buat yang belum kenal, nama saya Andreas Sosilo. Saya Cardano Foundation Ambassador untuk Indonesia dan juga pengurus komunitas Cardano Indonesia. Nah, di sesi yang kedua ini saya akan coba membawakan tips and trick
gimana biar teman-teman proposal yang masih baru maupun teman-teman yang udah lama, yang udah pernah masukin proposal juga, supaya proposalnya itu bisa dapat nilai yang bagus dan juga bisa dapat voting yang cukup sehingga di funding. Bisa mendapatkan nilai yang bagus, belum tentu kalian dapat funding kalau votingnya rendah seperti itu. Nilai yang rendah juga belum tentu nggak ke voting, karena bisa aja baik yang nge-voting dan masyarakat menilai lain. Jadi PA bisa menilai rendah, tapi masyarakat menilai bahwa proposal ini sangat dibutuhkan dan di voting. Nah, jadi kita mulai aja. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya, Mas Dani. Jadi salah satu usaha dari Eastern Town Hall sendiri untuk membantu proposal atau proposer dari komunitas kita, Indonesia, Jepang, Vietnam, Filipina, East Africa, kemudian New Zealand, adalah dengan membuat idea fast reels. Jadi biasanya sebelum masuk ke fase voting atau pas di fase votingnya, itu kita Eastern Town Hall mengadakan yang namanya idea fast reels. Di sini waktunya 2 jam. Jadi teman-teman yang proposer yang dari komunitas kita yang diutamakan untuk ngasih presentasi ke komunitas kita di sini di meetup Eastern Town Hall, tapi di main room. Jadi cuma hanya waktu idea fast reel ini kita nggak ada breakout room, hanya ada main room. Dan teman-teman bisa ngomong dalam bahasa Inggris dan menjelaskan dalam waktu 5 menit proposalnya itu apa, impact-nya apa, kemudian teman-teman bisa minta tolong buat teman-teman dari Vietnam, New Zealand, Jepang untuk nge-voting kalian. Kurang lebih seperti itu. Ini salah satu tempat di mana kalian bisa mempresentasikan proposal kalian untuk mendapatkan voting lebih banyak. Nggak cuma dari komunitas kita aja yang nge-support, tapi voting dari teman-teman global juga diperlukan. Ini adalah salah satu wadah yang sudah kita sediakan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin next-nya nggak ada slide-nya ya. Saya langsung lanjut aja share screen saya kalau next-nya nggak ada. Oke, saya share screen dulu. Oke, udah kelihatankah share screen saya? Sudah kelihatan. Udah, Bro Dani? Sudah. Oke, sip. Saya hide dulu. Oke, kita masuk aja ke contoh proposal. Oke ya, tadi ya Bro, ini idea skill saya kelihatan kan ya? Iya, udah kelihatan. Bro Dani kan tadi ngasih contohnya Eastern Catalyst School ya di Fund 8. Saya daripada kita ngeliat Fund 8, kita coba langsung lihat Fund 9. Saya mau nyoba ambil contoh punyanya Bro Ivan Kwananda aja yang udah saya review awal. Dia bikin, kelihatan kan ini? Dia bikin di challenge namanya Cross-Chain Collaborations. Dia mau bikin acara AMA dengan cross-chain communities di Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini formatnya beda lagi dengan Fund 8. Jadi, antar fund itu selalu ada perbaikan atau ada perubahan, tapi tenang aja, isinya sama. Kalian harus masukin judul, itu udah jelas. Nah, lihat nih ada tanda tepuk tangan. Ini namanya kudos. Nah, ini salah satu tips and triknya, biar proposal kalian itu lebih punya kredibilitas. Itu minta bantuan teman-teman PA atau minta bantuan teman-teman yang punya account Idea Scale untuk ngasih kudos, ngeklik di sini nih. Setiap hari itu kalau nggak salah dijatahin 4 per orang. Jadi kalian bisa ngeklik ini untuk nambahin. Kalau tips dari saya, target sampai tanggal 30 tuh tembuslah ke 100. Kalau kalian tembus ke 100, kalian itu ntar di cross-chain di kategori challenge kalian akan masuk ke trending di atas. Selain itu, waktu PA juga melakukan, waktu PA ngecek, ngecek proposal kalian, dia akan ngecek, ini banyak orang nggak sih yang ngebaca, banyak orang nggak sih yang ngasih kudos, kayak gitu. Nah, itu salah satu tips and triknya. Kalau udah banyak, ya ini bukan proposal abal-abal kayak gitu, karena banyak yang ngasih kudos juga. Nah, itu jadi kita dari komunitas Cardano Indonesia sama Eastern Town Hall Indonesia, Tara juga akan ngebantu teman-teman proposal yang ada di sini, yang dari proposer dari Indonesia, untuk dibantu kudosnya. Jadi ya, kita tadi udah coba, ada 4 proposal ya, dari Mbak Fani, Mas Ivan, Bro Andre Elausta, sama satu lagi dari siapa tadi? Saya lupa, Bro Dani. Sama dari Mas Nur Wahyogi nanti kalau udah siap, ready. Oke, jadi itu satu kudos. Kedua, budget. Untuk urusan budgetnya juga penting. Budget
tergantung kategori challenge yang kalian minta. Di sini Bro Ivan minta 2.300 US dollar. Kita lihat lagi. Masuk lagi ke ini, kategori challenge-nya. Dia masuk di kategori cross-chain collaborations dengan total budget 900.000. Nah, ada rules yang tidak tertulis bahwa kalau kalian mau aman, itu mintanya 10% dari total budget. Jadi, kenapa 10%? Itu kayak maksimumnya 10%. Jadi, biar teman-teman lain, proposal-proposal lain juga dapat budget. Bro Dani, boleh di-share ke saya link hasil funding Fund 8? Oh ya, PDF-nya. wait. Jadi saya coba buka lagi. Ntar saya buka chatnya dulu, nunggu Bro Dani. Jadi gini, ini kan budgetnya di satu kategori challenge itu 900.000. Itu nggak mungkin saya satu proposal saya minta 900.000 juga, karena kasihan teman-teman yang lain juga nggak dapat budget kan. Jadi biasanya 10.000 lah atau di bawah itu. Ntar ada tips and tricks juga dari saya. Udah Bro Dani? Oke, saya buka dulu. Kenapa nggak bisa diklik nih? Bentar. Oke, kebanyakan. Oke, udah kebuka kah PDF-nya? Ya, siap. Udah. Oke, saya scroll down dulu. Saya pilih satu kategori challenge saja. Ntar lagi loading. Saya pilih yang mana ya? Yang enak itu... Ini ada cross-chain collaboration kalau nggak salah yang bulan yang Fund 8 ya. Kelihatan nggak nih? Atau saya perlu perbesar dulu nih biar kelihatan. Sepertinya di zoom in dulu, Bro. Udah nih? Ya, Oke. Oke, Jadi ada, ntar gue hide dulu ininya, floating-nya. Oke. Jadi ini di cross-chain collaboration, dia waktu itu budgetnya 400.000 ada. Ini kalau kalian lihat yang paling atas tuh, ini proposalnya, nama proposal, ini average-nya yang tadi yang Bro Dani udah jelaskan. Average itu kan mempengaruhi karena average yang bagus biasanya mendapatkan vote yes lebih banyak. Selain vote yes ada vote no juga. Jadi ada orang yang bilang ngasih thumbs down, proposal ini nggak oke. Jadi ntar ini ditambah ini, ntar dapat netnya berapa. Nah, yang netnya paling tinggi itu yang dapat budget duluan. 400.000 dikurangin 20.000. Dia ke funding, sisanya 380.000. Terus lanjut ke proposal yang nomor 2, 75.000 dan lain-lain. Nah, kalau kalian yakin kalian bisa dapat voting banyak, nggak apa-apa tuh, minta agak gedean dikit, kayak 10% lah, mentok-mentok. Karena kenapa 10%? Karena liatin aja nih, berapa banyak yang di-funding dari 400.000. Biasanya hanya beberapa proposal paling atas saja. Nah, kalau kalian nggak yakin, misalkan masih awal-awal, ini tips dari saya, kalian kan masih baru nyoba nih. Kalian minta budgetnya kecil aja. Anggap aja kita mau ngambil sisa remah-remahan budget, misalkan terakhir 16.000. Ada yang minta 16.500, cuman beda kayak 370 US dollar, dia nggak ke funding nih, karena budgetnya kurang. Jadi, ada di Fund 8 kemarin, temannya Broyan, tanda kutip temannya Broyan, orang yang bikin proposal banyak banget. Dan dia minta budgetnya tuh kecil-kecil aja, kayak 1.500, 2.000. Dan ada beberapa Tolong proposal. ya. Tolong itu bukan temen ya. Oke, bukan temannya Broyan. Arch enemies-nya Broyan lah. Oke, jadi ya, kalian bisa juga tips nomor 2, minta budgetnya kecil aja, kayak 2.000, 2.500, 1.500. Jadi, ya nih, kita ngambil remah-remahan aja kalau mau. Misalnya kayak gini, sisa 8.000. Nah, kalian taruh aja nih kayak 5.000, itu bisa juga dapat kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya baik lagi, kayak kalau kalian emang misalkan membutuhkan dana besar, misalkan mau bikin dApps, atau mau bikin software, atau mau bikin tools, dan emang membutuhkan dana besar, misalkan 100.000, kalian bisa pecah jadi beberapa fund. Misalkan, saya mau pecah jadi 3 fund, jadi per fund saya minta 33.000. Ntar di fund berikutnya, saya minta 33.000 lagi, dan itu harus dijelaskan di roadmap-nya. Jadi, ntar di roadmap-nya saya bilang, misalkan saya buka punya Bro Ivan deh. Mana tadi punya Bro Ivan ini? Jadi, kalian bisa tulis nih, kalau emang beneran butuh budgetnya gede, ntar di roadmap-nya, kalian bisa bilang nih, untuk 3 bulan pertama, saya minta 33.000, ntar saya lanjutin lagi, dari bulan ke-4 sampai bulan ke-6, saya minta 33.000 lagi di Catalyst Fund 10.
Terus saya minta 33.000 lagi di Catalyst Fund 11. Jadi project saya lamanya 9 bulan. Bisa kayak gitu. Ya silakan Bro Nurwahyogi kalau mau tanya dulu. Kemute. Kemute Bro, suaranya, mic-nya. Sorry. Tadi kan kalau proposal butuh dana besar, itu kan dipecah per fund. Berarti Yes. apakah nanti per fund juga kita harus ngajuin proposal lagi begitu? Yes, sayangnya begitu. Jadi harus capek lagi. Jujur aja, jadi funded proposal itu nggak mudah, karena prosesnya panjang, mulai dari submission proposal, harus promosi lagi, belum tentu yang di fund berikutnya ke funding juga. Kayak gitu, itu bisa terjadi. Makanya saya biasanya kalau untuk yang jangka panjang, kayak waktu itu workshop, saya minta aja langsung setahun biar saya nggak capek-capek dapat fund. Kalau nggak, setiap 6 bulan sih, itu yang ideal. Kalau satu fund, minta dananya terlalu besar agak susah juga. Tapi itu, baik lagi, kita harus ngeliat. Ntar bisa diskusi juga dengan kita. Idealnya seperti apa. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, tadi saya udah ngebahas ini ya, tadi. Gimana cara pembagian budget. Sama satu lagi, kan ada banyak kategori challenge. Untuk para proposer, pastikan kalian masuk di kategori challenge yang benar. Misalkan kayak Bro Ivan, karena dia bikin AMA untuk cross-chain communities, ya masuknya ke cross-chain collaborations. Bisa juga sebenarnya dia masuk ke Grow East Asia, Grow Cardano, karena emang menumbuhkan ngasih impact ke komunitas lokal. Cuman saya nggak sarankan. Kenapa? Satu, di Grow East Asia Grow Cardano sendiri itu budgetnya hanya 250.000. Sedangkan tadi di cross-chain budgetnya 900.000. Jadi selalu cari kategori challenge yang maksimum cap-nya budgetnya lebih gede gitu sih. Karena chance kalian untuk dapat dana juga lebih besar. Tapi kalau emang nggak ada kategori yang pas, ya masuklah ke kategori yang kalian disupport seperti itu. Itu tips dari saya yang kedua. Kemudian tips lagi, kita masuk aja. Saya pilih proposalnya Bro Ivan aja dulu deh, biar gampang. Oke. Yep. Tadi impact ya. Impact saya nggak akan bahas banyak di sini. Nah ini, yang saya mau bahas, para proposal assessor itu banyak yang memperhatikan juga mengenai risk. Ada nggak sih risk kalau si tim atau proposer ini, misalkan di tengah jalan dia nggak bisa ngedeliver. Si proposer ini tahu nggak risknya dia apa? Misalkan kayak Bro Ivan bilang kayak dia nggak bisa nge-host AMA karena Zoom-nya lagi maintenance atau ada problem internet, apa yang akan dia lakukan? Nah, kalian harus menjawab pertanyaan itu. Biasanya proposal assessor kan cukup mencecer dan mengurangi nilai di sini. Jadi kalian hati-hati aja. Jadi misalkan kalau risknya saya bikin di apps, itu misalkan kayak developer saya sakit lah, saya ada delay, kemudian atau SDK-nya ada problem, atau itu kalian harus jelaskan di sini. Risknya apa? Terus kalian akan melakukan apa? Kayak gitu. Ini salah satu tips juga untuk dapat nilai bagus dari proposal assessor. Kemudian, kalian juga taruh di visibility-nya ini, suksesnya kelihatan seperti apa, key metrics-nya apa. Misalkan kalau Bro Ivan, dia bakal hold 3 successful AMA. Terus connect dengan cross-chain lain, dan belajar satu sama lain. Atau provide space. Kemudian roadmap-nya tadi juga jelas, di bulan pertama dia bakal ngapain. Mungkin bisa didetailin lagi nanti Bro Ivan, bakal seperti apa AMA-nya, terus kasih link-link referensi juga ke komunitasnya, atau misalkan kalau kalian bikin di apps, kalian bisa masukin GitHub repo kalian ke sini, atau website kalau kalian bikin website, seperti itu. Untuk urusan budget juga kalau bisa didetailin, jadi orang-orang benar-benar ngeliat. Soalnya kebanyakan proposal assessor banyak komplain juga, misalkan ada tuh yang minta kayak budget, langsung aja di lump sum, kayak 3.000 untuk ini, terus 5.000 untuk ini. Udah, dia minta 8.000, tapi nggak jelas 3.000 itu detailnya seperti apa. Jadi kalau bisa di breakdown itu akan lebih bagus. Oke. Kemudian untuk tim, seperti yang tadi Bro Dani sudah bilang, masukin LinkedIn kalau ada. Itu biasanya orang-orang akan ngecek apakah orangnya benar atau enggak, kecuali kalian udah punya nama di komunitas seperti Bro Yan atau Bro Andi, di komunitas global udah punya nama ya gampang, tapi kalau enggak ya itu masukin LinkedIn kalian, dan kalau kalian pernah jadi PA atau VPA, masukin juga di sini, jadi kalian kelihatan bahwa kalian itu aktif juga di komunitas. Nah ini udah bagus sih Bro Ivan masukin bahwa dia adalah member di Eastern Hemisphere Town Hall. Ini akan cukup ngebantu karena banyak proposer akan ngeliat, oh dia sering ikut nih di Town Hall, Eastern Town Hall. Kemudian dia juga punya pengalaman sebagai community developer dan lain-lain. Kemudian ada team membernya. Team member sebenarnya nggak usah banyak. Waktu itu
untuk proposal saya sendiri, saya akan tunjukin juga, timnya cuma saya aja sendiri, itu nggak masalah, tapi kalian bisa bilang disupport oleh komunitas atau kalian akan mencari freelancer atau yang lain-lainnya. Jadi kalau kalian hanya sendirian juga nggak apa-apa, tapi kalau ada tambahan juga silakan seperti itu. Jadi nggak harus ada konsultan dan lain-lain. Itu kalau proyeknya gede banget ya silahkan. Kalau proyeknya kecil yang hanya 3 bulan dan bisa dihandle sendiri, 1 orang juga nggak apa-apa. Oke, sama ini sih auditability yang tadi dibilang. Kebanyakan orang-orang di Cardano itu pakai GitHub untuk laporannya. GitHub. Tapi kalau kalian nggak mau pakai GitHub juga bisa, kalian bisa share juga Google Drive, atau kalau kalian punya website, bisa pakai website. Kalau saya yang workshop itu saya pakai Meetup. Kebetulan saya punya Meetup-nya resmi dari Cardano Foundations yang saya handle. Jadi semua event-event itu ini bisa jadi bukti bahwa di past event saya ngerjain workshop-workshop ini. Kayak gitu. Jadi intinya kalian harus punya bukti sih. Kalau kalian bikin software, ya pakai GitHub repo sih paling gampang untuk apa ya? Untuk membuktikan bahwa kalian sudah melakukan. Kalau nggak, bisa pakai Meetup. Atau satu lagi yang saya biasa lakukan adalah kita punya namanya forum cardano.org. Mungkin bisa di-share, Bro Dani, di chat. Itu kita ada bahasa Indonesia. Kalau kalian ke section umum, itu saya juga biasanya ngasih apa nih? Rekap lah jatuhnya. Sebentar, bukan yang ini. Biasanya kalian bisa bikin rekap aja di sini. Kalian udah ngadain acara AMA atau kalian bisa kayak gini. Ada flyernya, jadi orang tahu beneran ada, terus ada screenshotnya, terus jelasin acaranya ngapain, summary-nya. Itu juga bisa salah satu. Jadi orang bisa mengaudit pakai bahasa Inggris ya, tapi karena biasanya dicek global. Dan ini yang harus kalian laporkan juga bulanan, bahwa saya udah ngadain workshop ini. Kalau kalian emang ngadain workshop atau kalian bikin di apps, atau bikin tools gitu di Cardano, ya GitHub repo kalian yang kalian tunjukin. Kita juga punya sih Cardano Indonesia GitHub repo-nya. Sebentar saya bukain. Ini. Untuk masing-masing project-nya under Cardano Indonesia, kita ada repositorinya, dan di repositori itu kalian bisa ngelihat lah nih ada project-nya juga. Sebentar ya, saya buka project aja. Misalkan nih workshop, kita ada pelaporannya juga, to-do list-nya, in progress, in review, yang udah done apa aja. Ini bisa ditunjukin ke tim IOG setiap bulannya. Oke. Itu untuk auditability. Kemudian yang menarik lagi, saya coba bukain proposal saya aja dulu. Yang workshop ya. Ini karena di Fund 7 tampilannya udah beda sama yang di Fund 9. Intinya isinya sih sama. Kayak misalkan saya ngasih silabusnya apa aja untuk workshop saya, kemudian schedule workshopnya kalau ada, terus biasanya lebih bagus kalau misalkan saya udah pernah melakukan workshop terlebih dahulu. Jadi saya waktu ngelakuin trial dulu, terus setelah trial orang percaya bahwa saya udah pernah melakukan workshop, bisa bikin workshop, saya bisa manage workshop. Jadi kalau ada contoh, itu akan lebih bagus. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa juga. Detail budget, key metrics, ini roadmap sampai setahun kayak gimana, saya jelasin. Bisa lebih detail lagi sebenarnya. Kemudian pas di auditability saya juga tulis nih, untuk setiap workshop saya bisa di-track melalui Meetup account saya, bisa juga lewat summary yang saya bikin di Cardano Forum. Nih saya kasih linknya. Saya copy aja di chat nih, kalau kalian mau lihat contohnya. Jadi kalian bisa cek proposal saya, bisa di-copy juga kalau mau. Tapi sama nih, saya upload juga di YouTube. Nah, kalau teman-teman butuh bantuan, ya silakan info-info aja ke tim kita. Silakan Bro Yan atau Bro Andi duluan yang katakan. Oh ya, Oke, thank you. Jadi mungkin nambahin sedikit saja ya, karena tadi udah dijelaskan cukup detail ya dengan Bro Andreas, bahwa kita juga punya untuk pelaporan, untuk auditability, kita mention bahwa kita punya GitHub. Terus tadi kalau misalnya ditunjukkan sama Bro Andreas yang bagian GitHub itu kan tentang kita sudah punya apa saja sih, apa yang di planning, apa yang akan dilakukan, apa yang sedang berlaku, yang sedang berjalan. Tapi yang mungkin tadi belum sempat disebutkan adalah tolong, karena ini adalah project global, project Katalis ini adalah global, kita gunakan bahasa Inggris ya. Walaupun ini Cardano Hub Indonesia atau tentang meetup di bahasa Indonesia,
tapi untuk pelaporan segala macam sebaiknya di dalam bahasa Inggris. Jadi kita usahakan itu terbuka untuk semua, karena kan semua juga mendukung kita kan. Jadi semua itu, walaupun nanti misalnya event seperti ini kita deliver dalam full bahasa Indonesia, tapi penjelasan-penjelasan tentang summary seperti ini yang ditunjukkan di layar sekarang ini, itu masih dalam bahasa Inggris. Oke, Ya, jadi terima kasih, mungkin Bro itu Andi. tambahannya. Thank you. Silakan, Bro Yan. Ya, agak mundur sedikit ke bagian proposalnya Mas Ivan ketika menjelaskan diri Mas Ivan. Nah, saran saya Mas Ivan jangan ini saya agak kesusahan nyari istilah Indonesianya, tapi istilah Inggrisnya don't set yourself short. Karena saya tahu Mas Ivan itu terlibat di komunitas Chainlink, saya tahu Mas Ivan itu terlibat di komunitas rantai kotak. Nah, hal-hal kayak gitu tuh perlu dicantumin juga, Mas. Jadi karena yang Mas bikin ini, itu kan adalah AMA ya. Nah, kalau semua ada kayak reference dulunya, kalau Mas Ivan tuh sendiri juga udah pernah ngerjain AMA di bagian lain, itu akan semakin meyakinkan PA agar ini orang kredibel nih, itu sih. Jadi yang berhubungan cantumin aja, nggak perlu super lengkap, tapi yang berhubungan aja. Thank you. Thank you, Bro Yan. Oke, jadi untuk Bro Ivan, mungkin bisa ditambahkan di sini kayak saya community developer, tapi di mana? Misalkan dalam kurung aja, saya community developer di Near atau di Cosmos atau di Harmony, atau bisa ditambahkan juga satu kalimat lagi kayak saya punya pengalaman selama 2 tahun untuk membangun komunitas, building the community, kayak gitu. Thank you, Bro Yan. Oke, siap. Makasih, Bro Yan. Ya, terima kasih Bro Andi sama Bro Yan. Saya lanjut dulu sedikit, habis itu ntar kita langsung tanya jawab aja, karena pasti akan ada banyak pertanyaan dari kalian. Kita mau address atau mau membantu, biar teman-teman di sini bisa bikin proposalnya oke. Oke, saya lanjut dulu aja, saya kelarin. Untuk proposal udah dijelasin semua, terus kalau ada referensi bisa juga ditambahkan referensinya, misalkan kayak ini Harmony, Polkadot, atau link-link lain, rantai kotak, tambahin aja. Atau kalian misalkan punya data bahwa belum pernah ada nih cross-chain, atau udah pernah ada cuman nggak oke, atau bisa ditambahin. Kalau buat saya yang lebih menarik lagi di sini adalah, nah, kalau kalian lihat tampilannya, sebelum ini itu cukup agak plain, terus kemudian saya bilang ke Mas Ivan, tolong dipakai tuh semua bullets, bold, underline, dan lain-lain. Jadi kalau kalian bisa pakai bullet, terus pakai bold kayak gini untuk penekanan kata-kata tertentu. Jadi kelihatan rapi, underline seperti ini. Itu dipakai. Jadi biar proposal asesor gampang bacanya. Saya pernah tuh baca proposal yang panjang banget, terus nggak ada kayak gini, saya agak pusing juga, karena ini akan ngebantu banget untuk proposal asesor punya good feeling gitu loh. Oh, ini proposalnya benar-benar dibuat profesional, seperti itu. Silakan Bro Yan kalau mau nambahkan. Mau nanya ke Bro Andreas, untuk fund sekarang itu para pengajuan proposal boleh ngasih image nggak ya? Boleh. Nah, itu yang mau saya kasih tahu juga. Ini kan belum ada image-nya. Jadi untuk Bro Ivan Kwananda, Mbak Fani, untuk Mas Nur Wahyogi, dan yang lain-lain. Nah, kalian bisa nambahin image, dan image itu yang pertama kalian upload akan muncul di sini. Jadi kalian bisa bikin sendiri, atau kalian bayarlah mungkin 100.000 atau 200.000 di fastwork.id. Saya biasa pakai itu. Nah, ini waktu itu yang karena Hub Indonesia Workshop ini dibikin oleh Mas Jan Tirta kayak gini. Jadi setidaknya ada. Jadi orang tahu bahwa kita cukup profesional, ada logonya juga. Yang di ID waktu itu juga dibikinin seperti ini. Atau untuk yang siapa nih? Punyanya Bro Dion, yang untuk bikin website ada kita.xyz. Ini dia bikin sama temennya. Jadi intinya dipakai aja. Kenapa? Karena itu kan kelihatan kalau kalian klik kategori challenge kalian, itu kan kayak ngasih daya tarik tersendiri untuk orang ngeklik proposal kalian. Nah, kalau isinya cuma kayak gini, TBD doang, atau nggak ada apa-apanya, dibandingin yang ada gambarnya seperti ini, kalian lebih tertarik untuk ngeklik yang mana? Nah, ini cuman, secara psikologis, bikin yang oke, kemudian pasang aja. Sama ini, penjelasannya nggak usah panjang-panjang, karena emang tempatnya nggak banyak, tapi harus langsung mengena. Judulnya apa, ada gambarnya, kemudian langsung ngena. Apa sih yang kalian mau lakukan? Kayak gitu.
ini daya tarik awalnya untuk kepada para voter, kepada para proposal assessor dan lain-lain. Ini salah satu tips and trick. Thank you Bro Yan udah diingetin juga. Oke, nah kita masuk aja ke bagian voting. Nah, ini kan kalian udah bikin nih tahapan sebagai funded proposer itu lebih panjang dibandingin kerjaan-kerjaan yang lain. Kalau PA itu kerjanya cuma 2 minggu, VPA kerjanya cuma 2 minggu, funded proposal kerjanya dari awal sampai voting, sampai kalian harus onboarding, kalian harus dapat dananya, kalian ngelarin, bikin laporan bulanan sampai close out report. Nah, sekarang saya mau ngebahas soal voting. Tadi udah kita buka juga kayak gini. Voting itu penting. Nilai ini penting. Nilai ini akan ngebantu di Catalyst Voting App kalau kalian pernah buka. Mana sih Catalyst Voting App? Oke. Para voter biasanya akan ngevoting lewat Catalyst Voting App. Mereka akan melakukan voting upvote atau downvote. Upvote tambahin sesuai dengan ada yang mereka punya. Misalkan dia punya 500 ada. Kalau dia ngeklik ini ke proposal kalian dapat 500 nilai, 500 thumb ups. Di thumbs down ya minus 500 kayak gitu. Dan itu akan munculnya di sini. Vote yes dan vote no. Nah, kita dari tim Eastern Town Hall Indonesia dan Karda Indonesia akan ngebantu kalian untuk bisa voting dari komunitas kita juga. Kita akan bantu biar proposal kalian dapat nilai oke juga, asalkan kalian juga mau ngikutin apa yang kita udah kasih masukannya. Selain itu, kalian juga harus sebenarnya kayak masuk ke komunitas global dengan caranya tadi ke Idea Fest Reels. Ada cara-cara lain adalah dengan kalian aktif juga di Discord komunitas global sih. Mungkin Brian bisa ngasih masukan. Sorry, tadi saya zooming out selama 60 detik. Ya udah, saya lanjutin dulu. Apa? Jadi intinya gini, emang kita untuk voting ini kan voting global ya. Emang bagus kalau kita ngasih informasi mengenai proposal kita ke komunitas Indonesia dan juga masuk ke tim Eastern Town Hall untuk dapat vote dari Vietnam, komunitas Vietnam, Jepang, Thailand, Philippines, New Zealand, dan lain-lain. Tapi ada bagusnya juga kalau teman-teman juga masuk ke komunitas global. Karena kebetulan saya ambasador, saya biasanya ngontakin juga ambasador dari negara-negara lain kayak Latin Amerika, saya masuk ke town hall mereka, terus saya juga infoin, oh dari komunitas kita ada proposal ini loh yang bagus, bisa tukeran nggak? Jadi kita proposal dari komunitas kita dibantu upvote oleh komunitas lain dan kita juga bantu komunitas lain untuk di upvote sesuai dengan kebutuhan aja. Mungkin Brian ada tips lain untuk komunitas global? Ya, tidak menambahkan, bukan yang lain tapi menambahkan. Nanti kita share yang namanya Telegram channel Project Catalyst Chat, Telegram channel Community Advisor, Telegram channel Project Catalyst pada umumnya. Nah, yang kenapa saya mention ini yang biasa terjadi, yang mulai banyak terjadi, proposer dari negara-negara lain tuh mulai jual diri di sana. Saya proposer ini, saya punya ide ini, silahkan di-review dong. Awalnya saya agak skeptis nih, apakah orang-orang itu bakal ada kayak reaksi. Tapi di luar dugaan, banyak yang reaksi. Terlebih lagi di bagian CA, mereka justru kalau melihat satu proposal yang ngena di mereka, itu mereka justru akan support. Dan tapi saya juga pengen kayak manage ekspektasi, nggak selalu seperti itu, dan bisa jadi malah kalau proposalnya nggak oke dan kalian malah woro-woro, orang itu malah justru akan ngelihat si proposal ini dan mereka akan, kalau semama nggak sempurna, malah justru akan mengkritik. So, proses pembuatan proposal itu dipastikan dulu oke, baru kita woro-woro ke komunitas global. Oke, thank you Brian. Dari saya mungkin untuk voting sampai segini aja dulu. Kita kan coba bantu juga gimana biar promosinya oke. Setelah ini, informasi yang akan saya tambahkan di akhir-akhir adalah, misalkan kalian ke funding. Kalau kalian ke funding, biasanya kan dapat email dari tim IOG, Input Output Global, bahwa kalian congrats ke funding. Kemudian kalian harus ngisi Google Forms, misalkan address wallet kalian,
nama kalian, kemudian kalau ada GitHub repo atau Discord kalian, kayak gitu-gitu, isi aja. Ntar kalian biasanya akan disuruh masuk ke onboarding meeting. Itu meetingnya ada yang 2 sesi, zona Asia sama zona Amerika Eropa. Kayak gitu. Kalian masuk yang ke zona Asia karena jamnya lebih masuk ke kalian. Jadi nggak subuh-subuh harus bangun. Kalian di situ harus presentasi proposal kalian apa, kemudian dengerin aja onboarding-nya seperti apa. Itu salah satu syarat untuk kalian bisa dapat funding juga. Nah, syarat keduanya adalah kalian setiap bulannya akan dikasih ini, namanya Funded Project Reporting. Kayak punya saya, itu setiap bulannya kalian harus ngisi yang namanya ini. Sebentar. Ini Catalyst Money Report. Kalian isi aja Google Forms-nya. Kalau yang awal-awal kan kalian belum ada nih, belum mulai. Kalian bisa bilang, saya baru bikin desain acaranya seperti ini, sambil nunggu budget pertama, initial budget. Kemudian kalau udah jalan, di bulan berikutnya udah ada progres, kalian tunjukin Cardano Forum, misalkan tadi ada artikelnya yang kalian bikin, recap-nya seperti apa, atau kalian di GitHub repo-nya, misalkan di apps-nya udah ada progres, tunjukin aja progresnya seperti apa, kayak gitu. Kalau kalian bikin ini, ntar di bulan berikutnya dapat budget lagi. Jadi budgetnya kan tadi saya bilang nggak dikasih lamsam langsung semuanya di depan, tapi dibagi per bulan. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebih kalian udah ngerti atau udah mendengarkan selama part 1 dan part 2. Sekarang kita buka aja sesi pertanyaan, karena kita lebih mau menjawab pertanyaan kalian. Silakan Mbak Dewi. Terima kasih Mas Andreas, ini seru sekali, terutama terkait salah satu tips tadi ya, minta kudos ke teman-temannya supaya bisa memang kemudian. Itu psikologi lagi, jatuhnya psikologi. Aha. Nah ini juga kemudian ada pertanyaan nih dari Mbak Fani, Mas, kalau misalnya satu ID itu boleh bisa ngasih kudos langsung banyak nggak, atau ada batasannya? Oke, jadi sehari itu hanya bisa ngasih 4 kudos, atau singkat saya seperti itu. Dan 4 kudos ini bisa 4-4-nya dikasih ke satu proposal, atau kalian klik aja beberapa proposal atau support teman kalian juga. Nah, itu juga banyaknya kudos, tergantung berapa jumlah proposer dan co-proposernya. Kebetulan di sini cuma ada si Dion doang, jadi kalau setiap kali ngeklik, kalian hanya hilang 1 kudos untuk hari itu. Tapi kalau misalkan ada co-proposernya, misalkan ada 2 orang nih, Andreas dan Yan. Setiap kali kalian ngeklik, langsung hilang 2 kudos, kayak gitu. Jadi agak berhati-hati juga. Dia langsung nambah 2 kudos gitu. Itu tips dari saya. Ya, kemudian juga budgetnya juga kita harus hitung-hitungan ya Mas ya, kan kita bisa melihat tuh masih ada berapa fundingnya, sisanya berapa. Jangan tiba-tiba kita minta funding gede, jadinya nanti nggak di funding, malah kan susah juga ya. Sebenarnya tadi tipsnya dari Mas Andreas adalah kalau bisa satu project dibagi-bagi gitu funding. 9 yang baru mulai gitu ya. Iya, tergantung. Kalau misalkan minta budgetnya masih di bawah 10.000 sih, menurut saya nggak apa-apa langsung aja. Tapi kalau udah di atas 10.000, 20.000, atau udah sampai 100.000, mendingan dibagi aja. Seperti yang tadi saya bilang, minta lihat cap-nya. Kita klik cap-nya, misalkan 350 ada ya, 35.000 lah paling gede. Itu juga biasanya agak berat juga sama si proposal assessor, agak lebih kritis. Kalau kalian mintanya di bawah itu, proposal assessor biasanya nggak lebih kritis. Tapi ada catatannya juga, mau dibagi kecil-kecil, tapi untuk funding berikutnya tetap harus bikin proposal lagi ya. Betul. Memang effort ada lagi. PR, tapi nggak apa-apa. Iya benar. Oke, buat teman-teman yang di siang tadi ya sampai menjelang malam hari ini sudah bergabung di Roomnya Cardano Indonesia, boleh kalau misalnya masih ada pertanyaan atau mungkin pengen curhat gitu, kemarin funding 8 gimana, kemudian mau menuju funding 9, ada yang pengen diperbaiki, atau mungkin pengen bikin project yang extraordinary khususnya untuk Cardano Indonesia, boleh langsung aja pertanyaannya, karena di menjelang malam hari ini juga ternyata banyak yang sudah gabung ya. Ada selain Pak Ian juga ada Mas Andreas, ada Mas Dani, kemudian ada Mbak Fani. Ini kayaknya nemenin Dewi, bukan jadi satu-satunya perempuan di Room Cardano kali ini. Juga ada siapa lagi? Ada Mas Ivan Pangestu, ada Mas Nur Wahyogi, ada ini Mas atau Mbak juga ya, keluarga Setiagian. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa, kalau tadi Mas Ivan dan juga Mas Nur Wahyogi udah pasti nih ngedapatin ada koin senilai 200.000, masa iya sih nggak ada pertanyaan yang lainnya lagi?
Jadi tapi Dewi mau kutip sedikit, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ian, don't sell yourself short. Nah, itu penting juga catatan untuk teman-teman nanti di Fund 9 ya. Oke, mungkin Pak Ian ada yang ingin ditambahkan, atau mungkin Mas Andi nih, mungkin ada yang mau tanya-tanya tapi masih nanti dulu deh, nunggu menjelang akhir gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Ian, Mas Andi? Saya mau nambahin sedikit dulu sambil nunggu pertanyaan dari kawan-kawan. Oke, siap. Oke, untuk para proposer, nggak usah khawatir kalau kalian belum siap di fund ini. Kalian bisa aja persiapin untuk fund berikutnya, fund 10. Tapi kalian bisa belajar dulu dari fund 9 ini. Ngeliatin aja prosesnya gimana, nggak ke funding juga nggak apa-apa. Dari situ kan banyak masukan. Kayak Bro Dion waktu itu di fund 6, dia bikin kurang oke, nggak ke funding. Di fund 7 dia bikin, dia improve lebih banyak lagi, promosi lebih oke, dia ke funding akhirnya. Jadi jangan khawatir, kita belajar aja dulu. Teman-teman di sini juga banyak bantu. Kemudian yang kedua, kalau kalian pun belum punya ide, kalian bisa juga jadi proposal asesor. Itu nanti 2 minggu lagi, Bro Andi, Bro Syarbel, Bro Dani juga akan ngasih workshop gimana sih cara jadi proposal asesor seperti itu. Jadi nggak tertutup kemungkinan kalian menjadi funded proposer, jadi proposer, dan juga menjadi proposal asesor itu juga boleh. Yang kalau kalian misalkan masukin proposal, misalkan ke si Bro Ivan nih, masukin proposal ya di cross-chain collaborations, dia tetap boleh menjadi proposal asesor, jadi PA. Tapi dia nggak boleh ngasih review untuk proposal-proposal di kategori challenge-nya dia. Seperti itu. Oke, karena misalkan kalau seperti yang kalau tadi kalian, misalkan Bro Ivan masukin di cross-chain collaborations. Terus kalau dia ngasih review di sini, tendensinya adalah menjatuhkan proposal-proposal yang ada di challenge itu. Jadi, kalau kalian bikin review pun, biasanya akan langsung dieliminasi oleh tim input-output global. Jadi seperti itu. Jadi ingat, sekali lagi, proposal tetap boleh menjadi proposal asesor, PA, dengan catatan, jangan review di kategori challenge-nya yang dia masukin. Oke? Itu aja dari saya. Dan jangan lupa join 2 minggu lagi. Yang mau jadi PA, ikutin aja. Kalau nggak sempat, ntar bisa nonton YouTube-nya juga. Oke, thank you. Bro Dani, ada tambahan atau ada pertanyaan? Silakan. Buka mic aja, silakan, nggak apa-apa. Kita berusaha untuk membantu kalian. Ya, kalau dari saya udah cukup juga sih. Untuk yang PA ntar nih ada ahlinya Bro Dani, yang sering sukses dia. Nanti ada saya, ya. Untuk PA besok nanti ada saya dan Bro Syarbel sama Mas Andi juga untuk membantu teman-teman gimana cara membuat asesmen yang excellent. Untuk proposer, oh iya, jangan lupa ada one-on-one session kalau yang masih mau untuk mentoring seperti menjadi proposer atau menjadi PA, itu bisa request one-on-one. Bro Dani mungkin bisa di-share di chat atau Bro Syarbel link untuk one-on-one sessions. Jadi untuk teman-teman di sini yang udah ikut workshop tapi masih bingung atau masih membutuhkan bantuan lebih lanjut, bisa isi Google Forms. Ntar kita, salah satu dari tim Eastern Catalyst School atau Eastern Town Hall Indonesia akan membantu kalian untuk nge-shape atau untuk memfinalisasi proposal kalian. Ataupun yang pengen jadi PA, tapi masih bingung nih, kan workshopnya masih 2 minggu lagi, tapi udah ngebet banget pengen belajar, bisa minta one-on-one session, silahkan. Kita ada di sini untuk kalian, kita belajar bareng lah, sebenarnya di sini wadahnya. Oke, saya lempar lagi ke Mbak Dewi, mungkin ada pertanyaan di chat. Ayo nih, masih ada 3 slot lagi buat reward, masa nggak ada yang mau, 200.000? Atau enggak, tadi harusnya Dewi langsung nulis pertanyaan di chat ya, lumayan 200.000. Ya boleh, silakan Mbak Dewi. Ada budgetnya, kalau nggak kepake, angus. Aduh. List note 200.000 itu dengan kursnya 0,5 EIDA. Jadi kalau semua naik menjadi 1 EIDA, itu menjadi 400.000. So, silahkan nanya yang belum kesampaian untuk ada yang belum kesampaian, ditanya aja. Tapi saya justru pengen melempar ide ke Mbak Dewi. Saya sempat ngobrol dengan Mbak Ayu bahwa dari teman-teman media pun itu sudah ada ketertarikan tentang dunia blockchain, teman-teman media. Dan mereka itu, tapi mereka masih belum 100% paham kalau ternyata blockchain itu ada, kalau di dunia kripto itu ada yang namanya dunia blockchain. Jadi mereka tahu pahamnya itu
robot, fahamnya tuh Bitcoin dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu saya bilang ke Mbak Ayu kan dengan Mbak Dewi itu punya link media yang banyak banget. Nah, kenapa kalian nggak bikin semacam media gathering untuk edukasi tentang blockchain, tentang Project Catalyst, tentang Cardano? Itu kan semua kalau dihitung media gathering itu paling budgetnya tuh paling 15 juta lah atau 1.500. Kayak Mas Andreas bilang, yang namanya angka-angka receh, angka-angka kecil Dalam kayak tanda gitu, kutip nih ya. ya angka-angka kecil kayak gitu, itu kemungkinan besar itu tembus, Mbak Dewi. Ya, Mbak Ayu itu saya lihat dia banyak sekali ya itu Mbak Dewi juga bisa bikin podcast radio yang tiap bulan awalin aja berapa, tiap bulan mungkin 1.000 dulu deh. Nah, tujuannya sama persis kayak Mas Andreas bilang, biar ada portfolio dulu, terus orang-orang pada ngeliat, wah keren nih, dia portfolionya keren, kita bikin kita tunggu-tunggu lagi nih dari Mbak Dewi nih. Sekedar ide Mbak Dewi sama Mas Handoko itu untuk ya itulah, selain mengembangkan ekosistem juga bisa jadi cuan juga buat Mbak Dewi sama Mas Handoko. Betul, ini sebenarnya menarik sekali Pak Ian. Ini tapi mau janjian sama Mbak Ayu nih, aduh waktunya beliau ini sibuk sekali melanglang buana ke sekitar Pulau Jawa. Oke, ini menarik sekali memang di dunia media ini sedikit banyak belum tersentuh sih kalau Dewi bilang ya Pak Ian ya, karena kalau kita bicara tentang blockchain sendiri ada banyak sekali orang yang masih meraba-raba ini sebenarnya apa sih, masih belum nyantol gitu. Serasa tuh dunia yang berbeda dari dunia yang sekarang kita tinggali, yang kita tahu gitu. Oke, ini Mbak Fani mungkin ya ada yang mau ditanyakan nggak Mbak Fani? Mumpung ini ada master-masternya di sini dan juga sekaligus salah dua perempuan yang ada di sore kali ini, Mbak Fani. Kita coba buka aja nih punya Mbak Fani. Ada Roni Febriawan, mungkin bisa dibantu masuk. Bro Andi atau Mas Dani, kayaknya ada orang Indonesia baru juga masuk nih. Oke, selamat datang. Bentar, Menyenangkan sekali ketemu dengan orang-orang baru. Tadi di mana sih linknya? Sebentar ya, di Eastern Town Hall kalau nggak salah. Oke, Mbak Fani masuk ke legal sama finance ya. Menarik banget sih ini. Saya jujur aja bukan legal atau finance, tapi saya ngeliat bahwa kategori challenge ini cukup menarik karena sangat dibutuhkan. Tapi masih kosong nih, nanti coba diisi pelan-pelan. Kita bantu juga sama ngasih itu gambar. Ntar kita coba bantulah. Tapi menarik banget. Legal finance kebetulan dia budgetnya juga cukup gede, 500.000. Yang menurut beberapa orang itu juga masih kurang harusnya. Karena kalau ngomongin legal, itu hubungannya udah panjang banget prosesnya. Jadi ya di financial biasanya ada ini sih, banyak orang yang minta ini ya, financial service untuk nge-support funded proposal. Jadi kayak Mbak Fani bisa bikin atau teman-teman yang lain bisa bikin kayak, saya mau bikin nih tools buat ngebantu proposal-proposal yang kena funding, gimana sih biar mereka bisa ngatur accounting-nya dengan baik, pembayarannya dengan baik, karena kita jujur aja banyak problem, kita terima funding-nya tuh dalam bentuk Cardano, ada, ya kan? Dengan rate yang saat itu si input-output global transfer ke kita. Kalau harga Cardano-nya naik, kita untung, kita dapat duit lebih. Tapi kalau harga Cardano-nya turun, kita pusing karena duit yang kita dapat dalam US dollar atau rupiah turun. Nah, itu dan belum ada stable coin, jadi ya mungkin bisa ngebantu lah bikin proposal di situ. Gimana sih cara mengatasi masalah ini atau gimana caranya biar bayar-bayarnya juga enak, kayak gitu. Ada satu hal yang saya kelupaan nambahin, saya tambahin dulu, mumpung belum ada pertanyaan. Mana sih tadi? Kalau kalian lihat waktu itu, kenapa saya memperhatikan banget kudos sama gambar? Kalau kalian klik pilih ini trending, punya saya di atas. Dan biasanya yang kudosnya baik gini, itu juga tadi mempengaruhi psikologis para proposal asesor bahwa dia oke. Waktu itu ada si Utasan juga, dia ngasih foto juga untuk exhibition, dia juga dapat budget nih. Satu hal lagi, biasanya kalau kalian
dilanjut atau ya kayak gitu. Awal tadi ketika di main room, karena kita masih ngomongin tentang proposal ya, menjadi seorang proposer. Maka saya mau mengingatkan tentang bahwa sebenarnya kalau kita lihat fase-fasenya itu adalah submit proposal itu sampai kemarin tanggal 14 ya, tanggal 14 Juni. Tapi fase setelah bahwa kita masih bisa submit, yang mau submit proposal masih bisa ya, karena itu ditulis juga kalau misalnya Bro Andreas mungkin bisa lihatkan itu yang di bagian ketika kita submit ideas itu bisa sampai ke tanggal terakhir ketika finalizing ya Bro ya. Intinya kawan-kawan tetap bisa submit proposal meskipun di hari terakhir pun tanggal 30 Juni nggak apa-apa. Cuman yang sangat disayangkan kalau kayak gitu berarti kalian nggak ada kudos. Karena kudos itu terbatas dan mendingan bikin proposal dari sekarang jadi bisa dapat kudos juga. Kayak gitu aja sih. Betul. Walaupun begitu, tapi juga artinya ketika kita lihat dari kalendernya yang kemarin dari Catalyst bahwa submit proposal sudah lewat fasenya, tapi sampai sekarang juga masih bisa ya, masih bisa submit. Jadi no worries. Kemarin ada juga yang minta untuk one-on-one untuk proposer, jangan takut, kita masih bisa, masih sempat ya. Jadi mungkin itu aja yang mau saya ingatkan. Thank you. Oke, saya serahkan ke Mbak Dewi lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk masukannya Mas Andreas, Pak Ian, Mas Andi. Ini semoga juga membuat teman-teman yang baru aja gabung di Cardano Indonesia makin bersemangat ya. Terima kasih juga untuk teman-teman Cardano Indonesia yang udah kasih kesempatan untuk Dewi untuk kali kedua belajar lebih jauh lagi sekaligus ikut ada di dalam room sore hari ini. Dan semuanya ingin mencapai kesuksesan. Dan kalau boleh ini Dewi mengutip sedikit ya, sukses itu adalah persiapan yang bertemu dengan kesempatan. Setuju kayaknya kita semua ya. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dewi Gunarto di sore kali ini mewakili rekan-rekan Cardano Indonesia pamit. Selamat malam. Oh, oke. Nggak ada pertanyaan lagi? Oke. Terima kasih kalau begitu. Kita buka sesi bebas saja karena masih ada waktu 15 menit sebenarnya. Nggak usah di recording, nggak apa-apa Bro Dani, di stop aja. Oke, siap. Thank you. Baik, ini sudah